Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin banyak mantan melepaskan hormon-hormon ini saat bersamamu, yang mengikat batinnya semakin kuat denganmu. Jadi pertanyaan apakah mantan masih ingat dengan kita atau tidak, itu selalu muncul kan setiap hari. Kita bertanya kemana-mana, kira-kira mantan masih ingat dengan kita atau tidak ya? Atau kita mencari informasi itu di TikTok, di YouTube, apakah ikatan batin mantan dengan kita itu masih ada ataukah sudah pudar ya? Nah, jadi sesungguhnya sebagai manusia kita itu juga menghasilkan kinerja kimiawi ya, atau tubuh kita itu punya sistem yang kemudian akan menghasilkan zat-zat kimiawi yang kemudian mempengaruhi cara kerja otak atau pikiran kita ya. Nah, jadi misal ketika suami istri ya. Suami istri itu saat mereka masih bersama, tentu ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang berat yang harus mereka hadapi bersama-sama. Jadi misal ketika mau menikah, pernikahan itu tidak mendapatkan restu dari orang tua, harus sembunyi-sembunyi dan seterusnya. Setelah menikah, mendapatkan juga tekanan dari orang tua agar bercerai dan seterusnya. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang berat seperti ini, itu kan membuat orang stres ya. Dan ketika orang mengalami stres, maka dia akan melepaskan hormon stres ya. Atau kita kenal ada dua hormon namanya adrenalin dan kortisol ya. Jadi hormon adrenalin dan kortisol ini dia dilepaskan di dalam otak kita, kemudian mempengaruhi kerja otak kita. Setelah itu dia akan meningkatkan koneksi, sehingga pengalaman-pengalaman yang pernah kita jalani bersama seseorang itu akan tetap kita ingat dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, jadi saat kita bersama dengan mantan menjalani juga kan pengalaman berat, pengalaman pahit itu, sehingga otaknya melepaskan adrenalin dan kortisol tadi. Nah, sehingga itu akan mempengaruhi kinerja otaknya, sehingga koneksi antara pikiran kita dengan dia menjadi amat sangat kuat. Koneksi antara mantan dengan pengalaman-pengalaman yang pernah kita dan dia jalani itu juga menjadi amat sangat kuat, sehingga mantan tidak bisa melupakan kenangan-kenangan itu karena dia pernah menjalani masa-masa yang berat saat masih bersama kita. Nah, jadi semakin berat pengalaman yang kita jalani bersama mantan, kan otomatis semakin banyak tuh otak kita melepaskan kortisol dan adrenalin tadi. Nah, secara otomatis semakin kuat pula koneksi antara kita dengan pengalaman-pengalaman itu. Dan itu juga terjadi pada mantan. Yang kedua ya, ketika suami istri, ya namanya suami istri ya, berhubungan suami istri. Nah, saat mereka berhubungan suami istri itu, mereka melepaskan ada yang namanya hormon oksitosin atau sering disebut sebagai hormon cinta. Ya. Nah, itu akan dilepaskan ketika
orang mencapai puncak di dalam hubungan suami istri tadi. Kemudian ada juga yang namanya hormon dopamin ya. Nah, kedua hormon ini itu memberikan rasa nyaman, kemudian meningkatkan ikatan emosional atau ikatan batin antara suami istri ini tadi. Nah, ya ketika semakin sering mereka melepaskan hormon oksitosin dan dopamin tadi, ya karena misal saat masih bersama itu hubungan suami istrinya sangat aktif ya, maka semakin banyak hormon ini diproduksi oleh tubuh manusia, maka semakin kuat pula ikatan batin di antara mereka. Nah, jadi itu kenapa sistem kerja tubuh manusia yang menghasilkan berbagai zat-zat kimiawi tadi, ada hormon oksitosin, dopamin, kemudian kortisol, adrenalin, dan seterusnya. Nah, itu akan mengikat batin mantan semakin kuat kepada kita. Jadi, secara manusiawi, ketika kita sulit melupakan mantan ya, karena pengalaman-pengalaman tadi, apakah karena pengalaman berat yang dijalani, pengalaman menjalani hubungan suami istri dan seterusnya tadi. Nah, kita sulit melupakan mantan dan itu juga terjadi pada diri mantan. Dia sulit untuk melupakan kita. Nah, jadi yang paling penting sekarang ya, ketika memang perpisahan itu sudah terlanjur terjadi, nah kita tidak perlu lagi bertanya-tanya apakah mantan masih teringat kita atau tidak, apakah ikatan batin kita dan mantan masih ada atau tidak. Itu sesuatu yang alami, itu yang akan terus terjadi pada diri mantan sampai kapanpun ya. Jadi pengaruh hormon-hormon tadi akan membuat koneksi antara mantan dengan pengalaman-pengalaman saat masih bersama kita dulu menjadi amat sangat kuat ya. Pengaruh hormon-hormon tadi juga akan membuat ikatan batin mantan dengan kita juga akan selalu ada ya. Nah, jadi yang paling penting sekarang ya kalau terlanjur berpisah dan masih cinta dan kita tidak bisa ketemu lagi dengan mantan karena misal orang tua mantan betul-betul sudah tidak mau jika mantan ketemu kita lagi. Kan banyak tuh suami istri yang bercerai kemudian misal istrinya kembali ke rumah orang tuanya. Nah, ini mantan suaminya mau mendekat saja sudah tidak boleh. Yang paling penting sekarang berikan doa yang terbaik untuk mereka agar mantan sadar, agar orang tuanya juga sadar, agar pernikahan yang terlanjur bercerai bisa dipersatukan kembali. Dan itu juga satu hal lagi, kekuatan manusia. Ketika dia berdoa, maka pikirannya itu akan mempengaruhi pikiran orang yang dia sebut di dalam doanya ya. Dan kita sudah sering membahas itu ya, kajian psikologinya, interbrain, koneksi pikiran antara orang yang memikirkan dan orang yang sedang difikirkan. Nah, maka ketika kita berdoa, saya sering ditanya itu, Ustadz kalau berdoa kok malah membayangkan duniawi? Lah iya, saya bilang, kalau kita sedang sholat, kita tidak boleh membayangkan yang duniawi. Sehingga kalau pikiran kita kemana-mana, ya kita harus kembali menarik pikiran kita untuk fokus kepada sholat kita. Itu namanya sholat yang khusyuk.
kita fokus kepada bacaan-bacaan sholat kita. Itu ketika kita mengerjakan sholat. Tetapi ketika kita selesai mengerjakan sholat dan kita berdoa, nah maka apa yang menjadi doa kita itulah yang kita munculkan di dalam pikiran kita. Ya, jadi kalau orang berdoa ya tentu ada kan doanya, bahkan mungkin mayoritas doanya tentang duniawi tadi, termasuk tentang mantannya. Maka kalau kita ingin mengembalikan mantan kepada kita, jadikan satu kesatuan doa, hati, lisan, dan pikiran. Hati kita menginginkan mantan, lisan kita mengucapkan doa, pikiran kita membayangkan mantan kembali. Dan ketika kita berdoa dengan pikiran kita terkoneksi kan, interbrain dengan mantan. Apa yang kita pikirkan, kita pancarkan ke langit sebagai sebuah doa. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah. Maksudnya perbanyak berangan-angan yang baik. Jadi kalau kita menginginkan mantan balik, ketika berdoa bayangkan dia balik. Ya, karena sesungguhnya dia sedang berdoa kepada Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.